Kitab Galatia. Ini bukan sekadar surat kuno yang berdebu. Bayangin deh, ini tuh kayak dokumen darurat yang ditulis dengan semangat yang berapi-api. Semacam Magna Carta buat kemerdekaan orang Kristen. Surat ini lahir dari sebuah krisis yang mengancam inti dari pesan Injil itu sendiri. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertanyaannya kedengeran dramatis banget ya, tapi ini beneran terjadi. Coba bayangkan dua pemimpin paling penting, paling fundamental dalam gerakan Kristen mula-mula sampai harus berhadapan, berdebat di depan semua orang. Sebenarnya apa sih yang bisa memicu konflik sehebat ini? Dan, ya, disinilah inti masalahnya. Di satu sisi, kita punya Petrus yang memilih untuk nggak makan bareng lagi demi menjaga tradisi. Tapi di sisi lain, ada Paulus yang melihat tindakan itu bukan sekedar soal etiket makan. Bukan. Bagi Paulus, ini adalah pengkhianatan langsung terhadap kebenaran Injil. Jadi taruhannya tinggi sekali. Oke, kita mundur sedikit ke lokasi kejadiannya. Antiokhia. Perlu kita pahami, konfrontasi ini bukan pertengkaran kecil-kecilan. Ini adalah pertempuran untuk jiwa gereja itu sendiri. Semua yang mereka perjuangkan bisa runtuh hanya karena satu tindakan kompromi. Jadi ceritanya begini. Awalnya Petrus itu santai aja makan bareng orang-orang Kristen non-Yahudi. Nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba datang sekelompok orang dari Yerusalem yang katakanlah sangat tradisionalis. Petrus jadi takut dikritik. Lalu dia menarik diri. Nah, Paulus melihat ini sebagai kemunafikan yang luar biasa. Kenapa? Karena tindakan Petrus seolah-olah bilang kalau iman kepada Kristus aja tuh nggak cukup buat menyatukan mereka. Tekanan sosial ini dahsyat banget loh. Sampai-sampai Barnabas, sahabat Paulus sendiri, ikutan terbawa arus. Insiden di Antiokhia ini ternyata cuma gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Sebuah bisa dibilang darurat teologis yang sedang menyebar cepat di gereja-gereja wilayah Galatia. Dan inilah alasan kenapa Paulus harus menulis suratnya yang begitu penuh gairah dan tanpa kompromi ini. Terus, siapa sih biang keroknya? Ada sekelompok pengajar yang kita sebut kaum Yudais. Pesan mereka ini sekilas kedengarannya saleh, tapi sebetulnya sangat berbahaya. Mereka bilang, oh tentu percaya sama Yesus itu bagus. Tapi, kalau kalian mau benar-benar diselamatkan, kalian juga harus mengikuti hukum Taurat Yahudi. Contohnya sunat. Intinya, mereka menambahkan syarat buatan manusia pada karya Tuhan yang sebetulnya sudah selesai. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Injil yang Paulus beritakan itu sumbernya wahyu langsung dari Kristus. Syarat keselamatannya? Iman saja. Titik. Sementara Injil palsu ini bersandar pada tradisi manusia dan menambahkan plus, yaitu plus ketaatan hukum Taurat. Ini bukan cuma beda tipis, ini dua pesan yang benar-benar bertolak belakang. Menghadapi ancaman ini, Paulus nggak mungkin tinggal diam dong. Dia meluncurkan pembelaan yang begitu kuat dan mendalam. Seluruh argumennya berpusat pada satu kebenaran yang fundamental. Kita diselamatkan hanya oleh iman. Oke, untuk bisa ngerti argumen Paulus, kita harus paham satu kata kunci ini, dibenarkan. Ini bukan istilah moral, tapi istilah hukum, dari ruang sidang. Artinya bukan dijadikan orang baik secara perlahan, tapi dinyatakan tidak bersalah pada saat itu juga oleh Tuhan Sang Hakim Agung. Ini adalah soal perubahan status hukum kita di hadapannya. Dan kalimat ini, wow, ini benar-benar merangkum semuanya dengan tajam. Paulus pada dasarnya bilang begini, kalau kita bisa jadi benar di hadapan Tuhan dengan cara menaati semua aturan, terus buat apa Kristus harus mati? Pengorbanannya jadi nggak ada artinya sama sekali. Cuma jadi sebuah drama kosmis yang nggak perlu. Ini pernyataan yang luar biasa kuat kan? Jadi kalau hukum Taurat nggak bisa menyelamatkan kita, lalu apa gunanya? Nah, di sini Paulus pakai sebuah metafora yang sangat akrab buat pendengarnya waktu itu. Paidagogos. Penting nih, Paidagogos itu bukan guru, tapi lebih mirip seorang budak kepercayaan yang tugasnya menjaga anak majikannya, memastikan si anak nggak celaka, dan sampai ke sekolah dengan selamat. Perannya itu sementara dan sangat disipliner. Jadi, poin krusialnya begini. Hukum Taurat itu berfungsi persis seperti Paidagogos tadi. Tugasnya adalah menjaga kita, menunjukkan dosa-dosa kita, bahwa kita nggak akan pernah bisa taat dengan sempurna, dan pada dasarnya mengurung kita dalam kesadaran bahwa kita butuh pertolongan. Perannya adalah mempersiapkan kita untuk kedatangan seorang juru selamat. Nah, begitu Kristus datang, peran si pengasuh ini selesai. Implikasi dari kebebasan ini dalam banget. Ini bukan sekedar ide teologis yang abstrak. Ini mengubah identitas kita secara total.
Paulus menggambarkannya sebagai sebuah pergerakan dari status seorang budak menjadi status seorang anak yang sah. Untuk menjelaskan perubahan status yang radikal ini, Paulus menggunakan konsep yang sangat kuat di dunia Romawi, adopsi atau hutesia. Bagi orang Romawi, adopsi itu bukan sekedar tindakan sentimental. Ini adalah sebuah prosedur hukum yang super serius, formal, dan secara permanen mengubah seluruh hidup, status, dan masa depan orang yang diadopsi. Coba lihat deh betapa luar biasanya metafora ini. Adopsi Romawi itu berarti ada transfer otoritas total. Semua utang masa lalu dihapuskan, dianggap lunas. Dan yang paling penting, status ini permanen. Anak adopsi nggak bisa dibuang lagi. Dan tentu saja, dia mendapatkan hak waris penuh. Inilah gambaran keamanan dan status baru yang Paulus bilang kita miliki di dalam Kristus. Luar biasa kan? Oke, pertanyaan yang wajar banget muncul sekarang adalah, kalau kita sudah bebas dari tuntutan hukum Taurat, terus apa yang mencegah kita hidup seenaknya? Apakah ini semacam tiket gratis untuk berbuat dosa sesuka hati? Tentu saja, Paulus sudah mengantisipasi pertanyaan ini. Nah, ini perbedaan yang sangat-sangat krusial. Kemerdekaan di dalam Kristus itu bukan izin untuk memuaskan semua keinginan kita. Justru sebaliknya, ini adalah kemerdekaan dari cengkeraman dosa yang selama ini membelenggu kita. Kita sekarang bebas untuk benar-benar hidup sebagaimana seharusnya, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Di sini Paulus mengontraskan dua cara hidup yang berbeda total. Ada perbuatan daging yang berpusat pada diri sendiri. Perhatikan, Paulus menggambarkannya dalam bentuk jamak, kacau, terpecah belah, saling bertentangan. Sebaliknya, hasil dari pekerjaan roh ia sebut sebagai buah, dalam bentuk tunggal. Ini menunjukkan sebuah kesatuan dan keharmonisan yang berasal dari satu sumber tunggal. Dan inilah 9 rasa dari satu buah tunggal itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Poin penting yang harus kita ingat adalah, ini bukan daftar tugas atau checklist yang harus kita penuhi satu persatu. Bukan. Sebaliknya, ini adalah karakter Kristus yang utuh, yang dihasilkan secara organik di dalam diri kita oleh Roh Kudus saat kita hidup di dalamnya. Jadi, kenapa sih surat kuno ini masih begitu relevan buat kita hari ini? Karena peringatannya itu ababi. Ancaman yang dihadapi oleh jemaat di Galatia itu nggak pernah benar-benar hilang loh. Dia cuma ganti baju, ganti rupa di setiap zaman. Wajah legalisme modern mungkin kelihatan beda. Bisa jadi bentuknya moralisme, pikiran bahwa, yang penting saya jadi orang baik, pasti Tuhan terima saya. Atau bisa juga dalam bentuk kekakuan tradisi, di mana kita menganggap aturan buatan manusia itu setara dengan firman Tuhan. Atau yang paling sering, pemujaan akan performa, di mana yang penting itu kelihatan soleh dari luar, bukan perubahan hati yang sejati di dalam. Menjelang akhir suratnya, ada momen yang personal dan kuat banget. Paulus mengambil alih pena dari juru tulisnya, lalu dia menulis dengan tangannya sendiri, pakai huruf-huruf yang besar. Ini seolah-olah dia sedang menggarisbawahi, menebalkan, dan meneriakkan pesannya dengan segenap jiwa raganya. Ini menunjukkan betapa mendesak dan personalnya peringatan ini bagi dia. Jadi, bahasan kita kali ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau Injil palsu yang berbasis proforma ini masih ada, di mana ya dia bersembunyi hari ini? Mungkin di dalam gereja kita, di dalam budaya kita, atau mungkin bahkan di dalam hati kita sendiri yang selalu tergoda untuk menambahkan sedikit usaha kita pada karya Kristus yang sudah sempurna. Kitab Galatia memanggil kita untuk terus waspada dan selalu kembali pada kemerdekaan yang sejati.